Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat untuk belajar matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang transformasi. Transformasi itu kan ada banyak ya. Nah, di sini kalian akan belajar tentang pencerminan atau yang biasa disebut dengan refleksi. Pastinya kalian sudah sering ya bercermin di depan kaca. Nah, seperti itu. Pencerminan atau refleksi sendiri merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Nah, di sini ada tabel. Misalkan, jika diketahui sembarang titik dengan koordinat x, y, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini ya, di sini ada 7 aturan. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu x. Yaitu, jika koordinat titiknya awalnya A, x, y, maka bayangannya yaitu x, negatif y. Jika refleksi terhadap sumbu y, maka akan menjadi negatif x, y. Refleksi terhadap garis y sama dengan x. Di sini jadinya bayangannya y, x. Refleksi terhadap garis y sama dengan negatif x. Bayangannya menjadi negatif y, negatif x. Refleksi terhadap garis x sama dengan k. Ya, di sini jadinya bayangannya 2k dikurangi x, y. Refleksi terhadap garis y sama dengan k, bayangannya menjadi x, 2k dikurangi y. Yang terakhir, refleksi terhadap titik pusat O, 0,0, ya di sini bayangannya menjadi negatif x, negatif y. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal tentang pencerminan, kalian harus memahami ini. Harus dipahami ini semua, ya, 7 ini. Gampang kok, insya Allah. Nah, kalau sudah paham tentang rumus ini, kita akan langsung menuju ke contoh soal. Oke. Nah, di sini saya berikan di sini ya, biar kalian enak melihat rumus-rumusnya. Di sini misalkan ada contoh soal yang pertama. Diberikan titik A 5,7, tentukan bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, karena dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita memakai aturan yang pertama ini, refleksi terhadap sumbu X. Di sini ya, awalnya XY jadinya X, negatif Y. Nah, di sini awalnya 5,7 dicerminkan terhadap sumbu X, maka jadinya 5, negatif 7. Jadi di sini X-nya tetap ya, Y-nya berubah tinggal nambahi negatif di depannya. Jadi bayangannya adalah A aksen 5, negatif 7 di sini. Cukup mudah ya berarti. Ini yang pertama. Kemudian kita coba yang kedua. Di sini ada diberikan titik B 7, negatif 2. Tentukan bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti memakai aturan yang kedua ini. Ya, kedua ini. Oke, berarti
Di sini ada B7, negatif 2. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka jadinya B aksen. Di sini ya, X jadi negatif X. Otomatis di sini 7 menjadi negatif 7. Y tetap menjadi Y. Berarti di sini tetap negatif 2. Jadi bayangannya adalah B aksen negatif 7, negatif 2. Oke, untuk yang ketiga, diberikan titik C, negatif 8,3. Tentukan bayangannya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti memakai aturan yang ketiga di sini. Oke. Di sini kita lihat aturan yang ketiga. Ya. Awalnya XY, jadinya Y, X dibalik. Oke. Karena di sini negatif 8,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, jadinya 3, negatif 8. Ini ya, tinggal dibalik aja ya. X jadi Y jadi X. Jadi bayangannya adalah C aksen 3, negatif 8. Gampang ya? Untuk yang keempat, oke, di sini diberikan titik D, negatif 6, negatif 5. Tentukan bayangannya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Di sini aturan yang keempat kita memakainya, awalnya XY dicerminkan menjadi negatif Y, negatif X. Oke. Negatif 6, negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menjadi 5,6. Jadi di sini ya, negatif Y, berarti jadinya negatif dikalikan dengan negatif 5, jadinya positif di sini 5. Begitu juga dengan negatif 6, jadinya di sini 6. Jadi bayangannya adalah D aksen 5,6 di sini. Oke. Kemudian masuk ke contoh yang ke-5. Diberikan titik E 3,6. Oke, tentukan bayangannya jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Berarti kita nanti akan memakai aturan yang ke-5 ini. Jadi di sini K-nya sama dengan 2, K-nya ini. Nah, di sini E 3,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, jadinya 1,6. Kenapa 1,6? Nah, di sini ini kan 2K dikurangi X. Kita hitung di sini 2K dikurangi X sama dengan 2 dikalikan 2. Kenapa 2? Karena K di sini sama dengan ini, 2. Ya. 2 dikalikan 2 dikurangi 3 sama dengan 2 kali 2 berarti 4 ini. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Otomatis di sini hasilnya 1. Sedangkan untuk yang Y tetap di sini Y-nya. Berarti di sini juga tetap Y-nya sama dengan 6. Otomatis bayangannya adalah E aksen 1,6. Oke, sekarang kita masuk contoh soal yang ke-6. Diberikan titik F 5,-1, tentukan bayangannya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, di sini kita memakai aturan yang ke-6 di sini. Dengan K sama dengan 3. Oke.
Nah, awalnya kan 5, negatif 1. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, 5 tetap ya, karena di sini awalnya X tetap X. Berarti di sini 5 tetap 5. Nah, Y-nya berubah menjadi 2K dikurangi Y. Nah, di sini 2K dikurangi Y sama dengan 2 dikalikan dengan 3 dikurangi negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena di sini Y-nya di sini adalah negatif 1. Sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi bayangannya adalah F aksen 5,7. Untuk yang terakhir, oke, di sini diberikan titik G 9, negatif 6. Tentukan bayangannya jika dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0. Kita memakai aturan yang terakhir di sini. Ya, awalnya X, Y berubah menjadi negatif X, negatif Y. Berarti tinggal menambahi negatif di depan X dan Y. Oke, di sini kita lihat G 9, negatif 6 dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0 berubah menjadi negatif Y, negatif 9 maksud saya. Di sini awalnya 9 berubah menjadi negatif 9. Awalnya negatif 6 berubah menjadi 6. Karena sesuai dengan aturan yang ketujuh ini. Ya. Negatif 6 berubah menjadi 6 karena di sini kan negatif Y. Berarti negatif dikalikan dengan negatif 6. Negatif dikali negatif hasilnya positif di sini. Jadi bayangannya adalah G aksen negatif 9 di 6. Nah, jadi jika kalian menyelesaikan soal-soal tentang refleksi, kalian hanya tinggal melihat tabel ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga jarak minimal 1 meter, selalu memakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun untuk menghindari COVID-19. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung menghubungi saya via WA. Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.